I want you to take me home, falling, love me long, rolling. Hai teman-teman Facebook, hari ini ketemu lagi dengan saya ya, sesuai dengan janji saya kemarin. Kalau kemarin saya sudah ngebahas tentang postingan pada teks, dan hari ini saya mau ngebahas tentang postingan foto. Kalau berbicara soal postingan foto, pasti teman-teman Facebook selalu atau mungkin ada beberapa yang memakai lagu yang disediakan oleh Facebook, bener nggak? Nah, itu yang mau aku bahas hari ini teman-teman. Jadi kita pengen tahu apakah ketika kita memposting foto dengan menyertakan lagu yang disediakan oleh Facebook, apakah tulisan lihat insight saja atau tulisannya lihat insight dan iklan. Dan bagaimana kalau misalkan postingan foto tersebut kita sertakan juga gambar seperti kayak stiker ataupun GIF, apakah terdapat tulisan lihat insight saja atau terdapat lihat insight dan iklan? Kita bahas sama-sama ya. Jadi tempatnya masih sama ya teman-teman. Apa yang Anda pikirkan itu adalah wadah untuk kita memposting teks, foto maupun video. Nah, itu kita klik. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita sudah mengklik di tempat apa yang Anda pikirkan. Dan teman-teman bisa lihat itu ada tanda panah warna biru, ada foto atau video ya. Jadi kalau kita mau posting foto atau video, kita klik yang di bagian tanda panah. Nah, kalau kita sudah klik di bagian foto atau video, karena berhubung hari ini kita ngebahas tentang foto, maka teman-teman bisa memilih gambar apapun yang teman-teman ingin posting ya, berupa foto. Dan aku ngambil gambar ini ya teman-teman sebagai contohnya saja. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas kanan. Nah, teman-teman bisa lihat aku kasih dua tanda panah. Yang pertama tanda panah kuning dan tanda panah ungu. Tanda panah kuning itu lagu ya teman-teman, lagu yang disediakan oleh Facebook. Sedangkan yang warna ungu tanda panahnya itu merupakan gambar, stiker ataupun GIF yang disediakan oleh Facebook. Jadi kita akan lihat kalau misalkan postingan foto itu kita sertakan dengan lagu, apakah tulisannya itu lihat insight atau lihat insight dan iklan. Dan apakah ketika kita memposting foto lalu kita menyertakan gambar, stiker ataupun GIF, apakah tulisannya itu lihat insight atau lihat insight dan iklan? Yuk kita belajar sama-sama ya. Hari demi hari yang kita lalui, Nah, teman-teman bisa lihat kan, kalau misalkan aku memposting foto dan aku menyertakan foto tersebut dengan lagu yang disediakan oleh Facebook, maka tulisannya adalah lihat insight dan iklan. Berarti postingan kita itu berpotensi untuk tercantolnya iklan teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu, setiap postingan kita yang menyertakan lagu yang diberikan oleh Facebook ya, lagu yang disediakan oleh Facebook itu adalah lagu berlisensi. Nanti saya akan jelaskan apa itu artinya berlisensi. Tapi sebelum itu, teman-teman lihat dulu, ini adalah contoh lagu yang saya ambil dari Facebook ya teman-teman, yang sudah disediakan. Nah, teman-teman bisa lihat ada centang warna ungu ya, itu tulisannya bagi hasil. Bagi hasil itu artinya kita boleh menggunakan lagu yang disediakan oleh Facebook, cuma ketika kita nanti mendapatkan pendapatan dari Meta ya, kita harus membagi hasil ke si punya lagu. Nah, ini adalah contoh postingan foto yang aku sertakan gambar ya teman-teman. Itu ada GIF juga, terus ada stiker juga. Nah, itu kita bisa gunakan, dan teman-teman bisa lihat di bagian kiri bawah itu ada tulisannya lihat insight dan iklan. Jadi kalau misalkan postingan foto kita ini disertakan dengan stiker atau gambar atau GIF ya kan, berarti postingan tersebut bisa tercantol yang namanya iklan. Nah, ini kita bahas sedikit ya tentang pengertian dari musik berlisensi. Jadi, musik berlisensi itu adalah musik yang digunakan dengan izin dari pemilik hak cipta. Lisensi musik bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik hak cipta atas penggunaan karya mereka.
Ya, jadi teman-teman kalau misalkan kita menggunakan lagu yang ada di Facebook itu sih nggak jadi masalah ya, karena sudah ada izin dari si pemilik lagu. Nah, kalau misalkan postingan foto kita atau postingan teks kita atau postingan video kita itu FYP dan ditonton oleh banyak orang, nah biasanya postingan tersebut berpotensi untuk menghasilkan cuan kan teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat kalau kita mendapatkan cuan dari postingan kita itu bukan untuk kita 100%. Kenapa? Karena kita sudah memakai karya orang lain, musik orang lain. Jadi pendapatan tersebut akan juga dibagikan ke si pemilik lagu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, untuk kreator akan menerima 20% kalau misalkan videonya memenuhi syarat. Dan sebagian lain pendapatan itu akan dibagikan kepada pemegang hak dan Meta. Jadi ada 3 orang yang akan mendapatkan pendapatan. Ada kita sebagai kreator, terus si pemilik lagu, setelah itu Meta. Jadi ada 3 ya teman-teman. Dan tingkat bagi hasil ini bisa berubah-ubah. Kalau teman-teman ingin mendapatkan pendapatan yang tidak dibagi-bagi ya, cuman sebatas kayak kita sebagai kreator dan Meta aja gitu kan, nggak ada si pemilik lagu, misalkan seperti itu, mungkin teman-teman bisa menggunakan suara mulut ya kan, atau misalkan tidak pakai musik sama sekali ya kan, ya bersifat original seperti itu. Nah itu mungkin ya nggak ada bagi hasil, paling cuman kita sama Meta aja gitu. Cuman kalau misalkan kayak kita pakai lagunya dari Facebook, itu pasti bagi hasil, dan itu ada 3 orang, kita, Meta, dan juga si pemilik lagu. Ada juga beberapa lagu yang tidak berbayar sama sekali ya teman-teman. Mungkin itu ada juga yang sebatas kayak DJ, tapi nggak semua DJ ya teman-teman. Ada juga yang musik DJ yang berbayar, ada juga yang tidak gitu. Terus ada juga musik yang kayak instrumental, ada juga yang versinya bagi hasil gitu. Jadi nggak semua lagu itu bisa kita pastikan bahwa itu nggak berbayar, tapi ada yang bisa kita pakai untuk background daripada postingan foto kita atau postingan video kita. Nah, sekian dulu informasi dari saya kali ini. Besok kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu postingan pada video. Dan jangan lupa untuk follow akun saya, dan sampai ketemu besok. Dadah.